Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan bersahaja ya. Artinya bahagia. Nah, di pagi yang cerah ini kita akan membahas tentang sebuah konsep fisika ya, karena kita belajar fisika berarti yang akan dibahas adalah konsep-konsep fisika. Yakni yang pertama tentang kinematika gerak lurus ya, lebih tepatnya ke dalam bab gerak lurus atau kinematika gerak lurus. Nah, mungkin dalam bab ini tidak asing gitu ya dari adik-adik semua gitu ya, karena sebelumnya mungkin ya saat SMP ini pernah dibahas gitu ya. Pelajaran tentang gerak lurus ini otomatis di SMA hanya tinggal mengingat kembali gitu ya, atau mempertajam materi yang sudah didapat di semasa SMP. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, tolong ya diingatkan bagi nomor absen 1-14, ingat-ingat kalian mendapatkan huruf A gitu ya, huruf A. Kemudian untuk nomor absen 15 hingga 28, kalian masuk ke dalam huruf B, termasuk ke dalam huruf B. Dan nanti untuk nomor absen 29 hingga 43, kalian masuknya ke huruf C. Nah, tolong diingatkan ini ya, masing-masing nomor absennya ya, karena nanti akan ada sesuatu untuk kalian di nomor-nomor absen ini ya, di kelompok A, B, C ini. Oke ya, sudah paham atau bila perlu dicatat agar tidak lupa. Kalau kayak gitu, kita langsung bahas saja. Nah, sebelum masuk ya, Ibu ingin tahu dulu sih ya, apa sih itu ya, apa yang kamu ketahui tentang gerak? Lalu kinematika itu apa sih? Karena kan kita akan membahas kinematika gerak lurus. Nah, ada yang tahu apa itu gerak? Nah, betul sekali, gerak itu merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan gitu ya. Kalau benda itu berubah posisinya gitu ya, berubah kedudukannya, pastikan benda itu bergerak gitu ya, tidak diam. Nah, pergerakan itu yang disebut sebagai gerak. Nah, di macam-macam gerak itu juga ada banyak ya, macam-macam gerak. Ada gerak yang dapat bertranslasi atau bergeser, ada benda yang dapat berrotasi gitu ya, berputar, atau ada juga benda yang dapat bergetar atau vibrasi. Nah, yang seperti itu adalah macam-macam gerak. Namun, dalam pembahasan kali ini kita lebih menspesifikasikan lagi gitu ya, bahwa yang akan kita bahas adalah gerak lurus. Berarti kalau gerak lurus itu kaitannya dengan translasi ya, atau bergeser ya, benda atau partikel dianggap bergeser gitu ya. Sedangkan kinematika, ya kinematika itu adalah suatu cabang ilmu fisika gitu ya, di mana di dalamnya itu akan membahas tentang gerak benda gitu ya. Gerak benda tanpa memperhitungkan atau tanpa dipengaruhi oleh penyebab geraknya, atau biasa disebut penyebab gerak itu adalah gaya gitu ya, lebih umumnya. Nah, itu merupakan penjelasan tentang kinematika dan gerak ya. Karena nanti kalau misalkan kajian tentang gerak benda yang memperhatikan penyebabnya itu disebut sebagai dinamika ya. Mungkin nanti kita akan membahasnya. Sekarang kita akan membahas tentang kinematika gerak dulu ya. Nah, dalam kinematika gerak lurus, di mana kita akan mempelajari nih ya, akan mempelajari besaran-besaran fisika yang mendukung gitu ya, yang mendukung konsep dari kinematika gerak lurus, di mana ada besaran posisi, kemudian ada jarak, ada perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, nanti kita akan membedakan atau mendeskripsikan apa sih itu yang disebut sebagai posisi, jarak bagaimana, kemudian perpindahan itu apa.
kelajuan itu seperti apa, kecepatan itu bagaimana, dan percepatan itu apa sih? Nah, itu kita akan bahas hari ini juga. Kemudian, dalam kinematika gerak lurus, nah biasanya ada dua gitu ya, terbagi menjadi dua gitu ya. Dalam suatu gerak lurus itu ada dua, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana kalau gerak lurus berubah beraturan? Contohnya itu seperti gerak vertikal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas tentang besaran-besaran fisika gitu ya, yang memuat tentang kinematika dan tentang gerak lurus beraturan. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasan kita yang pertama tentang besaran fisika dalam kinematika gerak lurus, di mana kita akan membahas tentang 6 buah besaran ya, 6 buah besaran dalam gerak lurus, yakni ada posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan yang termasuk ke dalam besaran vektor, kemudian ada juga besaran jarak dan kelajuan yang termasuk ke dalam besaran skalar. Nah, langsung saja kita tahu bahwa posisi itu merupakan letak atau kedudukan suatu benda partikel ya, benda atau partikel pada waktu tertentu yang ditinjau terhadap suatu titik acuan. Nah, dalam contoh seperti ini gitu ya, berarti harus ada titik acuannya dulu ya. Misalkan titik acuannya di titik A, kemudian bendanya ini berpindah posisi gitu ya. Di titik B gitu ya, ada di titik B. Nah, otomatis posisi si benda A-nya itu berarti ada di 50 meter sebelah kanan dari titik acuan, kayak gitu. Tandanya positif ya kalau kanan kan, kalau ke kiri tandanya negatif. Sama konsep yang seperti itu seperti yang vektor, itu sama saja. Karena posisi itu termasuk ke dalam besaran vektor. Kemudian ada jarak. Jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Nah, kemudian ada juga perpindahan. Perpindahan ini merupakan perubahan posisi suatu benda. Nilainya dapat ditentukan dengan mengukur jarak antara titik akhir dan titik awal benda gitu ya. Nah, di mana jika untuk lebih pahamnya, kita bisa mendeskripsikan gitu ya gambar berikut ini. Jadi ceritanya ada tukang bakso gitu ya. Dia berjalan dari titik A ke titik B sejauh 50 meter. Nah, kemudian tukang bakso ini berbalik. Nah, berbalik arah gitu ya. Balik lagi menuju titik A dan berhenti di titik C ya, sejauh 30 meter dari titik B. Nah, di sini jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan, berarti otomatis jarak yang telah ditempuh oleh sang tukang bakso gitu ya, berarti dari titik A ke B, kemudian ke C ya, atau kita bisa tuliskan seperti ini, 50 ditambah 30 sama dengan 80 meter. Ya, tidak bergantung dengan arah gitu ya, karena jarak termasuk ke dalam besaran skalar. Kemudian ada perpindahan. Nah, perpindahannya itu apa sih? Perpindahan itu kan perubahan posisi suatu benda. Nah, awalnya ada di titik A kan, si tukang bakso tersebut, kemudian di akhir tukang baksonya ini berhenti di titik C gitu ya. Maka perpindahannya itu selisihnya gitu ya, selisih dari titik A ke titik C ya. Atau 50 kan, dari titik A ke B gitu kan, kemudian dikurangi 30 meter ya. Nah, dia tandanya positif, artinya benda tersebut masih bergerak positif 20 meter gitu ya, dari kanan titik A gitu ya, terhadap titik acuan tersebut. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Ini adalah simbolnya, yakni delta X. Nah, itu merupakan tentang posisi jarak dan perpindahan. Dan agar lebih memahaminya lagi, nah ini nih bagi yang mendapatkan kelompok A yang tadi di awal ya, nomor absen 1-14 kalau Ibu tidak salah. Nah, silakan kalian mengerjakan praktikum 1A ya, di mana tujuannya itu mengamati posisi jarak dan perpindahan suatu benda.
Dan kalian juga perlu menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari kertas karton, spidol, batang korek api, mistar atau penggaris, serta setelah melakukan eksperimen, kalian membuat laporan praktikum. Nah, membuat laporan praktikumnya tidak secara lengkap ya, tetapi Ibu hanya perlu tabel data pengamatan dan simpulan yang menjawab pertanyaan. Nah, untuk prosedurnya yang harus dilakukan pada praktikum 1A ini ada di GCR-nya masing-masing ya. Tinggal dicek siapa yang kedapatan bagian praktikum 1A ya. Tadi yang dapat huruf A, kalian dapat ini, oke? Kita lanjut ke dalam kelajuan dan kecepatan rata-rata. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jarak, posisi, dan perpindahan. Sekarang kita bahas tentang kelajuan dan kecepatan ya, besaran kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan di sini merupakan besaran skalar yang menyatakan jarak tempuh benda, partikel, tiap satuan waktu, yakni disimbolkan dengan persamaan V sama dengan S per T ya. Lihat, S di sini adalah jarak gitu ya, karena dia skalar, hanya memiliki nilai saja. Berarti nanti definisinya juga sama, menyatakan jarak tempuh benda tiap satuan waktu, berarti S per T. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya, itu merupakan besaran vektor yang menyatakan perpindahan benda atau partikel tiap satuan waktu. Yakni ada V, selalu ya kalau rata-rata ada bar tanda bar di atas hurufnya nih, ini menandakan bahwa besaran tersebut besaran rata-rata gitu ya. Untuk ini kecepatan rata-ratanya berarti sama dengan delta X atau perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Untuk kecepatan, nah untuk contoh soalnya kita bisa mengamati nih, ada permasalahan lagi. Ada sebuah mobil bergerak dari titik A, nih dari titik A ya, kemudian ke B, nah ke B, kemudian ke C, kemudian balik arah ke D, kemudian ke E, dan berbalik lagi ke F. Wah, lumayan ya, bulak-balik ini si mobil tersebut. Nah, jika waktu tempuh mobil tersebut dari titik A ke F, maksudnya dari titik awal ke titik akhir gitu ya, selama tadi bolak-baliknya itu adalah 3 menit 20 sekon, tentukan besaran kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dari mobil tersebut. Nah, penyelesaiannya dapat dilihat bahwa besar kelajuan rata-rata itu kita bisa ambil dari jarak total ya, atau panjang lintasan total dibagi selang waktunya. Nah, panjang lintasan totalnya berapa nih? Nah, apabila satu kotaknya itu sama dengan 50 gitu ya, maka kita harus mengukur si jarak dari A ke B, kemudian jarak B ke C, kemudian jarak C ke D, ditambahkan dengan jarak D ke E, dan jarak dari E ke F gitu ya. A ke B, berarti kan ini ada 3 kotak, berarti 3 kali 50. 150. Nah, begitupun sampai dengan jarak E ke F ya. Dari E ke F ini cukup panjang, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 50 ada 250. Nah, untuk waktunya ini membutuhkan waktu 3 menit 20 sekon, berarti tinggal 3 dikali 60 detik ya, ditambah 20, hasilnya 200. Sehingga kelajuan rata-rata mobil tersebut gitu ya, ada di laju 5 meter per sekon. Nah, lain halnya dengan besar kecepatan rata-rata, karena besar kecepatan rata-rata ini merupakan besar dari perpindahan setiap selang waktu tertentu gitu ya. Otomatis yang dihitung hanya jarak XF gitu ya, jarak XF sampai dengan jarak XA gitu ya. Nah, XF-nya itu jarak dari mana ke mana nih? Nah, jarak si F-nya ini kita titik acuannya dari sini nih, titik acuannya dari awal banget ya, dari titik 0 banget. Nah, berarti kita hitung jarak ke F-nya itu jarak yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali 5 ada 300 ya.
dikurangi XA-nya. Nah, XA-nya itu berarti sini juga ya, dari 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. 300 dikurangi 200 kan berarti 100 gitu ya, per 200. Nah, maka besar kecepatannya itu sebesar 0,5 meter per sekon. Dengan arahnya itu ke kanan ya, dari A ke F kan. Atau bisa juga kita menghitungnya ini langsung ya, selisihnya ya, dari A ke F kan ada 2 kotak. Nah, berarti kan tinggal 2 kali 50, 100 dibagi dengan 200 atau waktu tempuhnya. Itu untuk permasalahan di kecepatan dan kelajuan rata-rata. Selanjutnya, agar lebih paham ya, lebih memahami tentang konsep kelajuan dan kecepatan gitu ya, kelajuan dan kecepatan. Nah, silakan yang mendapatkan huruf B. Nah, kalian mengerjakan praktikum 1B ya. Tujuannya adalah mengukur kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata suatu benda ya. Suatu partikel sih lebih tepatnya, karena benda tersebut di masanya itu diabaikan gitu ya. Jadi disebut sebagai partikel ya, lebih tepatnya ke partikel, karena partikel itu adalah sesuatu yang tidak bermassa gitu ya. Sehingga dalam pengamatan kali ini masanya bisa diabaikan terlebih dahulu ya, karena kita hanya membahas tentang geraknya saja, fenomena gerak si suatu benda tanpa penyebabnya gitu ya. Karena nanti ketika ada massa pasti akan terpengaruh oleh adanya gaya ya, ada gaya penyebabnya. Nah, masuk lagi ya, lanjut lagi. Alat dan bahan yang harus disiapkan itu ada kertas karton, spidol, pita meter ya atau meteran yang cukup panjang kalau yang di praktikum 1B ini, dan ada stopwatch. Nah, sama seperti praktikum 1A yang dikumpulkan setelah kalian melakukan eksperimen secara individu, kemudian kalian membuat laporan praktikum yang berisi tabel data pengamatan serta simpulan yang menjawab pertanyaan. Nah, nanti sama seperti praktikum 1A juga, untuk prosedur praktikumnya akan Ibu bagikan di GCR kalian masing-masing ya. Nah, di mana ada ketentuan juga nih dalam praktikum 1B, yakni satu kotak ubin. Nah, nanti tentang ubin ya. Satu kotak ubinnya itu minimal yang berukuran 60 cm ya. Karena agar lebih terlihat nilainya gitu, nilai perbedaannya. Nah, sekarang kita masuklah ke dalam pembahasan yang sesaat gitu ya. Coba kita diskusi dulu nih. Ada sebuah mobil bergerak dari Bandung ke Jakarta melalui tol Cipularang. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar nanti, pada gambar di samping. Jika jarak tempuh mobil tersebut dianggap 160 km dan waktu tempuhnya 2 jam, maka dengan mudah dapat menghitung ya. Kita dapat menghitung kelajuan rata-ratanya itu adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh kan? Atau 160 dibagi 2, yakni dapat 80 km per jam. Nah, tetapi bagaimana? Nah, apabila bentuk lintasannya seperti ini ya, dari Bandung ke Jakarta ya, ini dari Gmaps ya. Nah, apakah kelajuan mobil sepanjang lintasan Bandung-Jakarta tetap sebesar 80 km per jam? Jadi, apakah tetap nih kelajuan mobil tersebut dari Bandung sampai Jakarta Selatan, sampai Jakarta? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Terus yang kedua ada lagi, apakah kelajuan dan kecepatan mobil di Purwakarta dan di Bekasi itu sama gitu kan? Nah, itu kan kalau secara logika kita bisa menjawabnya beda semua gitu ya. Karena apa? Dilihat dari lintasannya saja gitu ya, untuk kelajuan kan di jalanannya itu kadang macet, kadang kalau di jalan tolnya itu kadang lurus, senggang gitu ya. Nah, itu kalau misalkan senggang, berarti kan otomatis kelajuannya besar. Kalau misalkan macet, nggak mungkin kita
melajukan mobilnya itu dengan kelajuan yang besar juga kan, otomatis untuk nomor 1 bisa kita jawab tidak ya, tidak sama. Nah, untuk nomor 2, apakah kelajuan dan kecepatan mobil di Purwakarta dan Bekasi itu sama? Oh jelas, jelas berbeda ya. Karena apa? Kecepatan berarti kan ada arah. Kita lihat aja dari lintasan sini ya. Karena di lintasannya itu kadang mobilnya itu ke arah barat, kadang juga ke arah utara, atau kadang juga ke arah barat laut gitu ya. Nah, dari situ aja sudah beda dari arahnya. Nah, otomatis kelajuan dan kecepatan mobil di Purwakarta dan Bekasi itu tidak sama ya, beda gitu. Nah, karena dari permasalahan tersebut gitu ya, tadi bahwa kecepatan dan kelajuan di suatu titik gitu ya, di daerah tertentu itu berbeda ya, otomatis kita tidak saklek hanya menggunakan kecepatan dan kelajuan rata-rata saja ya, tetapi dibutuhkan juga nilai kecepatan dan kelajuan sesaat. Nah, di mana definisinya dari kelajuan itu adalah suatu kelajuan suatu partikel pada waktu tertentu ya, atau ditulisnya dengan V sama dengan dx per dt, ini adalah turunan fungsi waktu ya. Kemudian ada kecepatan. Nah, kecepatan ini merupakan kecepatan suatu partikel pada waktu tertentu. Nah, nilainya itu mendekati 0 ya, waktu tertentunya itu jadi tepat waktu banget gitu pada saat waktu tersebut gitu ya. Maka delta T-nya perubahan waktunya itu mendekati 0 kayak gitu ya, tidak ada gap gitu ya. Dari delta X ini dari perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Atau dirumuskannya juga dengan dx per dt ya, dx dt kalau ini dipanggilnya diferensial. Sama ya, konsep turunan. Kalau kita akan membahas tentang kecepatan dan kelajuan, kita akan membahas tentang konsep turunannya juga. Nah, kemudian ada lagi percepatan ya, satu lagi ya tentang percepatan, yakni yang kita tahu ya bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu tertentu. Itu lebih tepatnya ya. Ini dimana dibagi dua juga, ada percepatan rata-rata ya, percepatan rata-rata hasil bagi perubahan kecepatan benda dengan selang waktu total selama perubahan kecepatan tersebut terjadi. Nah, dirumuskannya A bar gitu ya, sama dengan delta V per delta T. Kemudian untuk percepatan sesaat juga sama menggunakan limit ya, limit dari delta T mendekati 0, artinya waktunya itu tepat terjadi gitu ya, tidak ada perubahan waktunya ya. Perubahan waktunya mendekati 0, jadi otomatis delta V per delta T. Kalau tadi kecepatan sesaat itu delta X per delta T gitu ya. Kalau di percepatan sesaat itu ada delta V per delta T ya. Atau turunan dari kecepatan terhadap waktu. Atau bisa juga turunan kedua dari jarak ya, dari perpindahan terhadap waktu ya. Jadi turunan kedua kalinya gitu. Nah, di sini percepatan kan kita tahu bahwa termasuk ke dalam besaran vektor ya. Nah, kalau besaran vektor pasti punya arah ya. Bagaimana arah dari percepatannya? Apakah sama dengan arah gerakan benda? Apakah berbeda gitu dengan arah gerak benda? Nah, oleh karena itu kita saksikan ya, bukan saksikan sih, kita pelajari gambar ini ya. Yang pertama ini ada gambar di atas itu ada bus ya. Busnya ini melaju, nah melaju konstan, nah kayak gini ya. Melaju terus ke kanan gitu ya, bahkan dipercepat gitu ya. Nah, nanti ketika busnya itu sampai ke dalam sini ya, ke sini arah geraknya kita bisa menganalisis arah geraknya kemana ya, ke kanan ya. Kemudian kecepatannya, kecepatan kan sama dengan arah gerakan ya, berarti ke kanan juga. Untuk itu percepatannya bagaimana?
apakah ke kanan atau ke kiri. Nah, karena tadi si mobilnya ini dipercepat ya, maka otomatis nilai percepatannya juga ke kanan ya, atau dipercepat ya. Selanjutnya kalau kondisi yang bawah itu misalkan kita perlambat gitu ya, mau ngerem nih si mobil tersebut gitu ya, mau ngerem, nah sampai di sini gitu ya si mobil tersebut, arah gerakannya tetap ya, arah gerakan tetap ke kanan karena dia bergerak ke kanan, arah kecepatannya juga sama, mengikuti dengan arah gerakan. Nah, sedangkan percepatannya itu apakah ke kanan juga? Beda ya, karena dia ini diperlambat gitu ya. V di titik sini itu lebih kecil dibandingkan V yang awal-awal ya, V0. Maka nilai arah percepatannya dia ke kiri. Jadi saling menghilangkan gitu ya, atau melambatkan gerakan si bus tersebut. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah percepatan itu bisa searah dengan arah gerakan saat V min V0 atau kecepatan yang pertama ya, kecepatan di sini nilainya itu sama dengan kecepatan awal ya. Nah, dia itu nilainya positif ya kalau misalkan lebih besar gitu ya. Lebih besar kan berarti dia akan bernilai positif ya. Kemudian untuk yang di bawah, arah percepatannya berlawanan dengan arah gerakan. Nah, untuk selisih dari V min V0 ya, atau kelajuan yang akhir dikurangi kecepatan di mana ini di awal gitu ya, nilainya negatif, atau saat kecepatan akhir itu lebih kecil dari kecepatan mula-mula. Nah, itu nanti arah percepatannya akan berlawanan. Lanjut, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, sebelum itu, coba amati dulu ya video berikut ini. Amati ya. Sudah selesai. Nah, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Nah, silakan kalian bisa berkomentar ya, atau nanti ketika pertemuan selanjutnya kita bisa menceritakan hasil dari video yang tadi. Nah, ternyata sudah disebutkan nih, nggak usah diceritakan lagi berarti ya, ibu lagi yang menceritakannya. Nah, tadi di video tadi ya, kita tonton ulang gitu ya. Video pertama kalau kita amati ya, speedometernya, kelajuannya ini tetap ya, 60 ya, di setiap waktu ya. Waktunya terus ya. Kemudian di video yang kedua, kita perhatikan speedometernya. Nah, setiap penambahan waktu bertambah juga kelajuannya. Artinya ada perubahan kecepatan ya, atau perubahan kelajuan. Nah, maka kita akan membahas tentang GLB dan GLBB ya. Tadi lebih mudahnya yang video pertama itu contoh dari penerapan gerak lurus beraturan gitu ya, atau benda tidak mengalami percepatan, dan tadi video yang kedua itu membahas tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi kan tadi saat waktu-waktu tertentu gitu ya, setiap 1 detik itu menambah kelajuannya gitu ya, kelajuannya bertambah sekian meter per sekonnya. Nah, untuk grafik dari GLB ya, atau gerak lurus beraturan itu biasanya ada 2 buah grafik ya, yakni ada grafik posisi dan grafik kecepatan. Nah, untuk grafik posisi terhadap waktunya itu bisa kita amati ya, sepanjang waktu gitu ya, dari waktu ke waktu posisinya pasti akan semakin bertambah gitu ya dari waktu ke waktu, sehingga grafik
posisinya itu berbentuk garis miring yang seperti ini gitu ya. Dengan nilai tan A gitu ya, apabila ini sudut A-nya ya di sini ya, kita proyeksikan gitu kan. Tan A kan berarti kan depan dibagi samping ya, depan dibagi sampingnya yang ini kan, depannya itu berarti delta X ya, atau perpindahannya, kemudian dibagi selang waktunya. Nah, kemiringannya atau nilai dari tan A ini itu merupakan kelajuan gitu ya, kelajuan atau kecepatannya, nilai kecepatan dari benda tersebut. Nah, berarti bisa kita rumuskan V-nya itu sama dengan delta X per delta T, atau X sama dengan X0 plus VT ya. Biasa kita sering menemukan persamaan GLB itu dengan sederhana gini ya. Atau untuk yang kelajuan berarti kan tinggal S sama dengan V kali T, kayak gitu. Kemudian untuk yang grafik kecepatan, karena kecepatannya konstan gitu ya, otomatis dari sepanjang waktu ya, dari awal sampai dengan waktu tertentu gitu ya, konstan. Kalau konstan berarti tetap di waktu, di kelajuan tertentu ya, di kecepatan tertentu. Misalkan ini 4 meter per sekon, nah dia tetap nih. Tetap sepanjang waktu konstan sekian sekon gitu ya. Ini untuk grafik dari GLB. Nah, agar lebih pahamnya gitu ya, tadi kan A sudah kebagian praktikum, B sudah kebagian praktikum. Nah, sekarang yang untuk bagian C ya, silakan kalian melakukan praktikum secara individu dengan tujuannya adalah menggambar grafik posisi X terhadap waktu T untuk benda yang bergerak lurus beraturan ya. Di mana alat bahan yang diperlukan ada kertas karton, spidol, gunting, lem kertas, dan gambar benda. Nah, ini gambar bendanya bebas ya, kalian bisa manusia atau mobil atau motor, kereta. Kereta sepertinya kegedean ya. Tapi nggak apa-apa, silakan kalian siapkan alat dan bahannya gitu ya. Kemudian kalian lakukan eksperimennya secara individu dan membuat laporan juga ya, membuat laporan praktikum dengan format yang dikumpulkan hanya tabel data pengamatan, simpulan yang menjawab pertanyaan ya, hanya 2 hal tersebut. Dan untuk gambar bendanya gitu ya, agar muat di kertas karton tersebut, jadi maksimal banget si gambar bendanya itu ukurannya 3 cm dikali 5 cm. Jadi ini nanti di print ya si gambarnya. Dengan skalanya, kan tadi ya skalanya itu 1 cm banding 1 meter. Nah, nanti ada petunjuknya juga untuk praktikum 1C ini di GCR masing-masing ya. Silakan kalian pelajari dan kalian lakukan eksperimennya secara individu. Selesai deh pertemuan kali ini. Dicukupkan ya, cukup panjang tentang gerak lurus ya. Minggu depan kita akan membahas tentang GLBB ya, beserta juga dengan jenis-jenisnya, serta kalian mengumpulkan mengumpulkan laporan praktikum yang telah kalian selesaikan ya, yang telah kalian eksperimenkan. Nah, oke, Ibu tutup saja pertemuan kali ini. Semoga berhasil melakukan praktikumnya. Apabila masih ada yang bingung terhadap prosedur ya, ada prosedur praktikum atau tentang materinya gitu ya, silahkan ditanyakan kepada Ibu ya, bisa di kolom komentar, bisa di diskusi WA gitu ya, atau Japri, nah itu boleh. Nah, Ibu tutup saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.